kelas 11 IPS 2 sekolah di SMA Negeri 11 Kota Tangerang. Di sini saya akan membahas tentang keterkaitan Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembentukan perangkat kenegaraan. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya akan membahas tentang apa itu Piagam PBB. Piagam PBB adalah konstitusi PBB yang ditandatangani di Francisco pada tanggal 29 Juni tahun 1945. Piagam ini ditandatangani oleh 50 negara dan berlaku mulai 20 Oktober 1945. Piagam tersebut lahir di tengah-tengah kecamuk Perang Dunia II dan sebelum Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari banyak literatur sejarah, tidak pernah disebutkan ada hubungan langsung antara Piagam PBB tersebut dan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, dari tanggal lahirnya Piagam PBB lebih dulu ketimbang proklamasi, dan hal tersebut memungkinkan bahwa Bapak pendiri bangsa mendengarkan perihal Piagam PBB tersebut dan mengutamakan niatan untuk mengadakan proklamasi kemerdekaan. Apalagi isi dari Piagam PBB tersebut berjalan dengan niat kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan dan kedaulatan bangsa, dan juga keinginan pemuda berseberangan dengan Soekarno dan Hatta yang menunjukkan sidang PPKI untuk memutuskan kapan kemerdekaan akan dilaksanakan. Dengan perdebatan yang panjang, proklamasi berhasil dilaksanakan pada 17 Agustus 1945. Baik. Materi kedua yaitu keterkaitan Piagam PBB dengan pembentukan perangkat kenegaraan. Sub yang A, pembentukan Kabinet dan Komite Nasional Indonesia Pusat yang biasa disingkat KNIP. PPKI melakukan sidang pertama pasca proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Melakukan sidang pertama. Sidang secara aklamasi menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia bersama dengan pembukaan dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. PPKI melakukan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Persidangan kembali dan meminta kepada Jepang untuk membubarkan organisasi keamanan yang ada pada masa tersebut, yaitu PETA dan HIHO. Selain itu, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda ke dalam 8 provinsi yang masing-masing dipimpin seorang gubernur. 8 provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan atau Borneo. Sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berisikan tentang membentuk Komite Nasional Indonesia, membentuk Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat Indonesia. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau yang disingkat dengan BKR bertujuan agar tidak memancing permusuhan dengan tentara asing di Indonesia. Anggota Badan Keamanan Rakyat atau yang disingkat BKR yaitu anggota bekas Perhimpunan Peta HIHO, Seinedan, dan Kebodan. Yang sub kedua adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR
Pada 19 Agustus 1945, PPKI bersidang kembali dan meminta kepada Jepang untuk membubarkan Peta dan Heiho. Selain itu, PPKI juga menetapkan pembagian wilayah bekas Hindia Belanda di dalam 8 provinsi, yang dimana 8 provinsi itu dipimpin oleh Sumatera Mr. Tengku Muhammad Hasan, Jawa Barat Mas Sutarjo Kertohadi Kusumo, Jawa Tengah Raden Panji Suroso, Jawa Timur R.M.T. Aryo Surjo, Sunda Kecil I Gusti Petut Buja, Maluku Mr. Johannes Latuharhari, Sulawesi Dr. G.S. Jakob Pratulangi, Kalimantan Insinyur Haji Pangeran Muhammad Nur. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.